Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan PowerPoint tentang hukum perburuan yang diampu oleh dosen Ahmad Saifuddin R. M.H. yang beranggotakan saya sendiri Ferdian Irsyad Faturrahman dan Mbak Nur Laili Fatimah dan Ahmad Sholaiddin Al-Afghani. Pengertian hukum perburuan. Hukum ketenagakerjaan dahulu disebut hukum perburuan yang merupakan terjemahan dari Arbitsrecht. Hukum perburuan adalah serangkaian peraturan yang mengatur tentang segala kejahatan sewaktu angkatan kerja bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian hukum perburuan mengandung 3 unsur, yaitu 1. Adanya serangkaian peraturan. 2. Angkatan kerja yang bekerja pada orang lain. 3. Dengan menerima upah atau imbalan. Pengertian buruh dan majikan, pekerja atau buruh. Sebelum diberlakukannya UU nomor 13 tahun 2003 tentang hal ketenagakerjaan, istilah buruh sangat dikenal karena sering digunakan sejak pada saat penjajahan Belanda. Dahulu buruh yang dimaksud antara lain orang-orang yang bekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang, dan lain-lain yang disebut dengan blue collar. Sedangkan pekerja halus oleh pemerintahan Belanda disebut dengan karyawan atau pegawai dan pada saat itu disebut white collar. Seperti pada pasal 1 angka 3 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebut bahwa pekerja atau buruh adalah tiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Dengan berkembangnya undang-undang secara berkala, perburuan yang sekarang tidak dibedakan antara buruh halus maupun buruh kasar yang punya hak-hak serta kewajiban yang sama, tidak punya perbedaan apapun. Yang kedua, majikan. Istilah majikan yang juga sangat dikenal sebelum berlakukannya UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hubungan kerja. Menurut UU nomor 13 nomor tahun 2003 tentang hal ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan dari pengusaha dengan pekerja atau buruh dengan disadari oleh perjanjian pekerjaan dengan unsur yang berisi tentang pekerjaan, upah serta perintah. Bila dilihat definisi tersebut, bisa kita dipahami bahwa hubungan kerja tersebut bisa terjadi karena adanya perjanjian tentang kerja, baik hal tersebut dilakukan tertulis ataupun dilakukan secara lisan. Perjanjian sah bila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat yang diatur secara khusus dalam UU Ketenagakerjaan. Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai dengan keadaan pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 adalah adanya pekerjaan arbeit di bawah yang kedua di bawah perintah atau Gesetzgeberhaft. Maksudnya buruh melakukan pekerjaan atas perintah majikan sehingga bersifat subordinasi. Yang ketiga, dalam waktu yang ditentukan, dapat tanpa batas waktu, pensiun, atau berdasarkan uang tertentu. Selanjutnya, undang-undang tentang hubungan kerja ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum ketenagakerjaan. 1. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kedua, Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian penyelesaian hubungan industrial. Yang keempat, Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kelima, Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. UU ini dicabut dengan berlakunya Undang-Undang nomor 40 tahun 2001 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional. Yang keenam, Undang-Undang nomor 19 tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention nomor 105 Concerning the Abolition for Labor, Konvensi ILO mengenai penghapusan kerja paksa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Nurlaili Fatimah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Perjanjian kerja tidak mensyaratkan bentuk tertentu, bisa tertulis ataupun tidak tertulis, yang ditandatangani kedua belah pihak atau dilakukan secara lisan. Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak. 2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. 3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. 4. Pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Perjanjian perburuhan. Perjanjian perburuhan adalah perjanjian yang diadakan oleh satu atau beberapa serikat pekerja yang terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dengan seorang atau beberapa majikan, yang berbadan hukum dan memuat syarat-syarat perburuhan yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja. Perjanjian perburuhan merupakan hasil perundingan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu antara majikan dan serikat pekerja yang bersangkutan. Untuk sahnya perjanjian perburuhan harus memenuhi syarat material dan syarat formil. Syarat material yaitu 1. Dilarang memuat aturan yang mewajibkan majikan menerima atau menolak pekerja dari suatu golongan tertentu. 2. Dilarang memuat aturan yang mewajibkan pekerja boleh bekerja atau tidak boleh bekerja pada majikan dari suatu golongan tertentu. 3. Dilarang memuat aturan yang bertentangan dengan undang-undang tentang ketertiban umum atau dengan tata susila. Adapun syarat formal yaitu 1. Harus dengan tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak pada surat resmi di hadapan notaris. 2. Surat perjanjian harus memuat nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja. 2. Nama tempat kedudukan serta alamat pengusaha atau perkumpulan majikan yang berbadan hukum. 3. Nomor serta tanggal pendaftaran serikat pekerja pada Departemen Tenaga Kerja. 4. Tanggal penandatanganan. Yang ketiga, perjanjian perburuhan harus dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3. Selembar dikirimkan ke Departemen Tenaga Kerja. Yang terakhir, perjanjian perburuhan hanya dapat diadakan paling lama 2 tahun, kemudian dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. Selanjutnya, perselisihan kerja. Perselisihan hubungan kerja adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat buruh. Perselisihan perburuhan adalah merupakan suatu beban mental bagi buruh yang bisa berkepanjangan bila tidak secepatnya mendapatkan penyelesaian secara tuntas. Sedangkan bagi pengusaha, merupakan tambahan beban pekerjaan yang sedikit banyak dapat mengganggu konsentrasinya di dalam memajukan perusahaan. Selanjutnya, macam-macam perselisihan kerja. 1. Perselisihan hak. Perselisihan hak timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran. 2. Perselisihan kepentingan. Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. 3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. 4. Perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan adalah perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan pekerja. Cara menyelesaikan perselisihan yaitu yang pertama dengan perundingan bipartit. Sebelum perselisihan diajukan kepada lembaga penyelesaian perselisihan, setiap perselisihan wajib diupayakan penyelesaiannya secara bipartit, yaitu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara pekerja dan pengusaha. Upaya bipartit diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang kedua, penyelesaian melalui mediasi.
Mediasi meliputi penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, mediator hubungan industrial yang adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Untuk selanjutnya, penyelesaian melalui arbitrase, yaitu lembaga yang berwenang untuk menjadi wasit dalam perselisihan kepentingan perselisihan antara serikat pekerja. Yang bertugas menjadi wasit adalah arbiter. Para arbiter ini dapat dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak yang bersifat final. Selanjutnya, penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial, yaitu lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus semua jenis perselisihan. Hakim yang memeriksa dan memutus perselisihan tersebut terdiri atas hakim lembaga peradilan dan hakim ad hoc. Hukum acara yang berlaku pada PHI ini adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya, tentang pemutusan hubungan kerja atau biasa disingkat PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK berdasarkan Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan majikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 151 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu 2. Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka dimaksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja, buruh atau dengan pekerja apabila pekerja yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja. 3. Dalam hal perundingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Cara terjadinya PHK. PHK dibagi dua, yaitu PHK demi hukum dan PHK oleh buruh. Untuk PHK demi hukum, PHK demi hukum terjadi dengan berdasarkan ketentuan Pasal 61 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perjanjian kerja berakhir apabila A. Pekerja meninggal dunia, B. Berakhir jangka waktu perjanjiannya, C. Adanya putusan pengadilan atau putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan D. Adanya ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian kerja yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Untuk PHK oleh buruh, PHK oleh buruh terjadi apabila mengundurkan diri atau terdapat alasan mendesak hingga buruh meminta di PHK. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan hal-hal antara lain menganiaya, menghina atau mengancam pekerja, membujuk atau menyuruh pekerja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak melakukan kewajiban yang dijanjikan kepada pekerja, memerintahkan pekerja melakukan pekerjaan di luar yang diperjanjikan dan memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, sedangkan pekerja tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja. Adapun PHK oleh majikan, yaitu PHK dapat terjadi apabila buruh tidak lulus dalam masa percobaan yang lamanya masa percobaan adalah 3 bulan dan apabila majikan mengalami kerugian berdasarkan ketentuan yang disebut pada Pasal 163
dan sampai pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga menutup usaha atau apabila buruh melakukan kesalahan. Buruh ada dua macam, yaitu kesalahan ringan dan kesalahan berat. Kesalahan ringan yang dimaksud pada pasal 18 ayat 1 Permenaker nomor 4, yaitu setelah 3 kali berturut-turut pekerja tetap menolak untuk menaati perintah atau penugasan yang layaknya sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian kerja, dengan sengaja atau karena lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan demikian sehingga ia dapat menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya, tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba di bidang tugas yang ada, dan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan kerja bersama, persatuan perusahaan atau perjanjian kerja. Adapun kesalahan berat yang diatur pada pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu penipuan, pencurian, penggelapan barang atau uang milik pengusaha atau milik tempat sekerja atau milik teman pengusaha, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan atau kepentingan negara dan lain sebagainya. Dan yang keempat, PHK karena putusan pengadilan. PHK ini terjadi karena adanya putusan pengadilan merupakan akibat dari adanya sengketa antara buruh dan majikannya yang berlanjut sampai ke proses peradilan. Datangnya perkara dapat dari buruh atau dari majikannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.